Nah, sekarang kita lanjutkan ya dengan bentuk penulisan rule. Nah, bentuk penulisan rule. Nah, rule atau aturan itu mengambil bentuk jika maka, ya kan ya. Jadi atau if, then gitu. Nah, dalam prolog penulisan if, then, jika maka itu dibalik. Jadi then-nya dulu, ya, then-nya dulu, baru kemudian if-nya, ya. Jadi kira-kira begini, ya. Baru kemudian if-nya gitu. Nah, tapi dalam prolog sama, bahwa rule juga ditulis dalam bentuk predikat ya, jadi tetap ada predikatnya gitu ya. Kemudian ini bisa mengambil bentuk tadi satu di antara dua tadi ya, apakah objek tunggal atau relasi antar objek begitu. Jadi misalnya ini kita contohkan satu dulu ya, misalnya value atau objek tunggal ya. Nah, kemudian if-nya titik 2 strip gitu ya. Nah, baru kemudian di bagian bawah menjadi persyaratan untuk then-nya. Jadi jika yang di dalam ini, yang di bawah ini, yang if-nya ini true gitu ya, terpenuhi atau true, maka then-nya juga menjadi bernilai true gitu ya. Nah, misalnya predikat value atau objek. Dan ini bisa lebih dari satu ya, misalkan if-nya ada lebih dari satu, bisa saja. Nah, seperti ini. Kira-kira bentuk umumnya seperti ini ya. Oke, langsung kita ke contoh ya. Saya tambahkan dulu satu fakta ya, warna hijau ya. Sama rasa asing, saya tambah satu lagi rasa asamnya. Oke. Jadi misalnya saya mau bikin rule mangga Indramayu ya, cengkir gitu ya. Ini saya hapus dulu. Oke ya, kita tulis dalam bentuk rule ya, atau aturan ya. Jadi, mangga cengkir gitu ya. Nah, bentuknya begini. Jadi ini seperti ini ya, warnanya hijau misalnya gitu ya, dan rasanya manis. Nah begini, ini adalah bentuk rule ya. Tawannya dari mana? Nah, ada ininya nih, ada tanda simbol titik 2 kemudian strip ya. Ini maknanya ini then gitu ya, dan yang di dalamnya ini if gitu. Maksudnya apa? Ini then ini akan bernilai true gitu ya, jika ya if-nya bernilai true. Nah, ini kebetulan ada dua if-nya nih ya. Nah, koma ini maksudnya adalah and atau dan ya. Jadi mangga cengkir itu bernilai true jika warna hijau bernilai true, rasa manis bernilai true ya. Dalam aljabar logika ya, kita ya dalam aljabar logika kita kenal ya definisi operasi AND gitu ya. Jadi misalnya A, B, dan A, N, B gitu ya, atau A. Jadi kalau inputnya A dan B, kemudian operasinya adalah operasi AND, maka jika A-nya bernilai true ya, B-nya bernilai true, maka A and B bernilai true gitu kan.
kalau A-nya bernilai true, misalnya B-nya bernilai false, ya, maka A and B menjadi false, gitu kan. Atau kebalikannya, A-nya false, B-nya true, ya, maka hasilnya juga false, apalagi kalau keduanya false, ya, maka hasilnya juga false. Nah, ini operasi logika, ya, sebagaimana kita pahami dari aljabar logika, ya. Jadi operasi AND akan menghasilkan nilai true jika seluruh operannya, ya, seluruh data, seluruh inputnya bernilai true. Jika ada input yang false, maka dia akan bernilai false. Ya, demikian juga makna dari aturan tadi, rule dalam prolog, ya. Nah, ini ya, jadi ini adalah AND, output, ya, then, gitu ya. Ini adalah operasi AND, ini dengan ini, ya. Jadi outputnya akan bernilai true jika inputnya dua ini bernilai true juga, ya. Kalau ada salah satu yang bernilai false, maka dia juga akan bernilai false, gitu. Nah, inilah bentuk penulisan rule, ya, tetap diakhiri titik, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menuliskan query-nya, ya. Misalnya bentuk yang pertama, ya, misalnya apa, kita ingin mengetahui apakah ada tuh mangga cengkir, ada nggak sih mangga jenisnya cengkir, kira-kira begitu, ya. Maka kan hasilnya juga antara true atau false, gitu ya, sesuai dengan fakta yang ada di dalam program, gitu. Prolog akan menjawab sesuai dengan fakta yang ada dalam program. Maka kita tulis misalnya mangga cengkir, ketik, ya. Nah, kita lihat hasilnya, Ctrl Enter. Nah, hasilnya true, gitu ya. Kenapa dia bisa menjawab true, ya? Kita coba telusuri bagaimana prolog menjawab query ini, ya. Ada predikat mangga, kemudian dalamnya ada value cengkir. Dia akan cari predikat mangga, ya. Oh, ketemu nih predikat mangga, value-nya cengkir, oh ketemu nih, gitu ya. Apakah langsung bernilai true? Belum. Kenapa? Karena ternyata dia bentuknya adalah rule atau aturan, maka dia harus cek, ya, persyaratannya, if-nya ini bernilai true juga enggak, ya. Kalau keduanya bernilai true, baru mangga cengkir ini bernilai true, gitu ya. Maka prolog akan mencari, ya, predikat warna, value-nya hijau, ada nggak? Ada, ya, ketemu. Nah, maka dia bernilai true, satu, ya. Dan dia cari lagi, ada predikat rasa, value-nya manis, ada nggak? Oh, ada nih, ketemu. Nah, kalau ketemu true berarti kan, nah, kedua-duanya ketemu, ini true, maka, ya, mangga cengkir itu bernilai true, gitu, ya. Demikian juga misalnya kita mau mendefinisikan aturan tentang mangga apa, ya, mangga gedong misalnya, gitu ya. Gedong. Nah, mangga gedong ini ceritanya warnanya oranye, gitu ya. Rasanya manis misalnya, tik, ya. Nah, kalau gitu kita mau cek nih query, ya, benar nggak ada mangga gedong, gitu ya, bernilai true nggak, gitu ya. Nah, kira-kira apa hasilnya? Boleh jawab di komen, ya. Silakan. Oke, ya, kita coba
Control Enter. Nah, hasilnya false gitu ya. Kenapa hasilnya false? Nah, kita coba telusuri. Ya, dia akan mencari predikat mangga yang value-nya gedong ya. Temu nggak? Oh, ketemu nih. Oh, true dong. Belum ya. Kenapa? Karena yang dia temukan adalah predikat rule ya. Jadi harus periksa dulu if-nya ini bernilai true juga nggak gitu kan. Pertama warna orange gitu ya, warna orange. Ada nggak warna orange? Nggak ada, berarti nggak ketemu nih. Kalau nggak ketemu berarti dia bernilai false gitu. Nah, sementara tadi kalau operasi AND ya, kalau ada inputnya bernilai false maka hasilnya pasti false gitu. Dia tidak harus memeriksa yang satu lagi ini. Karena di sini aja dia sudah false, maka angka gedongnya menjadi false gitu ya. Ya, saya tambah satu lagi rule-nya, misalnya mangga aromanis ya. Aromanis gimana tulisannya? Gini kali ya. Warnanya hijau gitu kan, warnanya hijau dan misalnya kuning gitu ya, dan rasanya manis gitu. Coba kita tes ya, benar nggak ada mangga manis, true nggak gitu ya. Control Enter, true gitu ya. Kenapa? Ya, tadi ya kita telusuri mangga predikatnya, kemudian value-nya manis ketemu itu, tapi belum bernilai true nih sampai kita periksa if-nya. Warna hijau ada nggak? Ada gitu kan ya. Warna kuning ada, kemudian rasa manis ada, maka true semua nih tiga-tiganya, maka dia bernilai true gitu. Memang boleh begini warnanya dua kali ya, boleh saja kan, berarti maknanya ya dia berwarna hijau dan kuning gitu kan ya, hijau kuning gitu, dua warna kan. Mungkin aja buahnya itu ada hijaunya ada kuningnya juga sekaligus misalnya ya, rasanya manis gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk query yang kedua gitu ya, ada mangga apa saja nih gitu kan ya. Kita anggap saja variabelnya x gitu ya. Kita Control Enter. Nah, ada dapat cengkir x aromanis gitu. Mangga gedong nggak ketemu nih, nggak ada nih ya, dianggap nggak ada karena tadi kan syaratnya atau if-nya tidak terpenuhi semua kan, maka dia dianggap tidak ketemu ya, atau bernilai false gitu, karena nggak ketemu bernilai false ya. Sehingga cuma dua yang keluar ya. Gimana menelusurinya? Ya sama seperti tadi, yang diketahui adalah predikat mangga, maka dia akan cari nih mangga, ketemu nih 1, 2, 3, langsung ada 3 node ya di dalam memori prolog ya. Setelah ketemu 3 dia kembali ke yang pertama, yaitu cengkir gitu ya. Kemudian periksa isinya ya, if-nya warna hijau rasa manis ada dua-duanya ya, nilai true, maka cengkir masuk ke X gitu kan. Lalu dikeluarin tadi ya. Nah, kemudian kita tekan next, dia pindah ke node yang kedua, yaitu mangga gedong ya. Kemudian dia cari warna oranye ada nggak ada, oh udah pasti ini false berarti gitu ya, karena warna oranye nggak ada, nilai false berarti syarat yang ini, if yang ini, maka ininya juga pasti bernilai false ya, karena operasinya operasi AND, kecuali operasinya bukan AND
misalnya operasi OR, nah itu masih mungkin bernilai true dia gitu ya. Dalam hal ini dia sudah bernilai false ya, karena satu syarat sudah bernilai false, tidak terpenuhi ya. Karena itu dia pindah ke node yang ketiga, yaitu mangga harum manis ya. Dicek lagi isinya true semua, ya sudah ketemu, harum manis masih masuk ke X gitu, maka keluar cuma 2 gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini ya. Nah, terakhir ya, saya akan coba membuat operasi OR gitu ya. Nah, operasi OR itu adalah dengan simbol titik koma ya, titik koma. Nah, jadi warnanya bisa oranye atau kuning. Ya, jadi ada yang oranye, ada yang kuning. Nah, kalau begini gimana? Ya, kita coba lagi gedong di sini ya. Enter, Ctrl Enter. Terus sekarang, ya. Kenapa? Ya, kita coba telusuri. Nah, dicarilah mangga gedong, gitu kan? Ketemu mangga gedong berupa rule, cek. Warna oranye ada nggak? Nggak ada. Tapi di sini atau gitu ya, jadi dia bisa mencari membuktikan fakta berikutnya true nggak gitu ya. Warna kuning ada, oke, true berarti ya. Kemudian dan yang baru operasi dan, yaitu rasa manis, ada nggak? Ada, manis ya. Maka walaupun ini bernilai false, tapi karena operasi OR ya, salah satu false nggak ada masalah, yang penting ada true-nya kan gitu. Kalau OR kan begitu ya. Nah, maka yang ini bernilai true, ditambah lagi satu lagi ini juga bernilai true, maka gedong bernilai true gitu ya. Nah, jadi sampai di sini ya kita sudah bisa membuat rule ya. Oke, cukup dulu ya.